Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, setelah kalian tadi belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, ngomong-ngomong tentang tumbuhan, tumbuhan itu bisa dibuat menjadi sebuah karya seni. Nah, dan kali ini kita akan mempelajari tentang karya seni, yaitu patung Nusantara pada muatan pelajaran seni budaya dan prakarya dengan kompetensi dasar 3.4, yaitu memahami patung, dan 4.4 membuat patung. Kita lanjutkan. Coba kita perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, ini semua adalah contoh gambar patung, dan gambar patung ini terbuat dari bahan tanah liat. Patung Nusantara dapat berupa guci, kemudian patung simbah, patung loro blonyo, kemudian kerajinan air mancur, dan lain-lain. Patung Nusantara itu banyak diminati wisatawan mancanegara. Jadi ketika ada turis atau wisatawan dari luar negeri yang datang ke Indonesia, itu banyak yang berminat tentang patung-patung yang ada di Indonesia. Kemudian patung ini dihasilkan di sentra UKM Kasongan. UKM itu usaha kecil menengah, ya, di sentra Kasongan. Nah, kemudian patung tadi terbuat dari tanah liat. Nah, tanah liatnya kurang lebih seperti ini, ya, tanah liat. Kemudian cara mencampurnya sebelum dibuat patung itu seperti ini: ditekan-tekan, didorong, kemudian dicampur sampai benar-benar tercampur dan siap untuk dibentuk. Nah, kemudian teknik membuat patung dari tanah liat. Yang pertama, ini adalah teknik cetak tekan. Jadi ini dicetak, kemudian dengan tekanan, ya, dicetak dengan tekanan atau dipres istilahnya, seperti pada gambar ini. Kemudian ini dengan teknik ukir. Nah, setelah jadi itu dikasih hiasan berupa ukiran-ukiran seperti itu. Kemudian patung kayu. Nah, ini adalah contoh gambar patung yang terbuat dari kayu. Yang ini juga. Nah, ini bentuknya luar biasa. Tingkat kerumitannya juga lebih, ya. Ini adalah patung khas dari Kabupaten Gianyar, Bali, Provinsi Bali. Karena di sana terkenal dengan patung kayunya. Kemudian bentuk patung. Bentuk patung yang pertama bisa berupa hewan, bisa berupa tumbuhan. Nah, ini bonsai, ya. Kemudian bisa berupa manusia. Nah, bagaimana cara membuat patung? Nah, yang pertama sebelum membuat, kita sebaiknya menentukan tema dulu. Misalnya temanya hewan ternak, hewan liar, atau tema-tema yang lain. Kalau bukan hewan, misalnya benda, itu juga bisa, misalkan alat transportasi. Nah, kemudian setelah membuat tema, nah, kita tentukan bentuknya apa. Misalnya kalau temanya hewan ternak, bentuknya berarti bisa sapi, kerbau, ayam, atau yang lainnya. Setelah itu kita siapkan alat dan bahan, dan setelah itu tinggal buat saja patungnya. Nah, tujuan membuat patung adalah untuk menghasilkan karya seni yang dapat bertahan selama mungkin. Nah, ini ada contoh gambar patung yang
ditemukan dan diperkirakan berusia sudah lebih dari 2000 tahun. Ini berada di Cina. Ini ditemukan patung dengan jumlah ribuan. Ya, kalau menurut ceritanya itu adalah patung untuk menjaga makam kaisarnya itu. Dan ini menjadi tempat wisata yang ada di sana. Luar biasa, ini karya seni yang sudah ribuan tahun yang lalu dan masih bisa dinikmati hingga sekarang. Fungsi patung bagi kehidupan manusia nanti ada 3. Yang pertama adalah dekorasi interior atau menghias ruangan. Nah, seperti ini contohnya. Kalau ruangan diberikan patung akan menjadi lebih indah. Kemudian fungsi yang kedua adalah dekorasi eksterior atau menghias luar ruangan seperti taman atau tempat wisata. Nah, seperti ini contohnya yang untuk eksterior. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu tanda peringatan atau untuk mengingat jasa seseorang atau peristiwa bersejarah. Ini saya berikan contoh, coba lihat. Nah, kalian pasti tahu ini. Ini adalah patungnya para pahlawan revolusi ya, yang telah gugur dibantai oleh PKI pada saat itu tahun 65. Biasanya kita ingat, kita peringati dengan peristiwa G30 SPKI 30 September ya. Biasanya kita nonton film. Nah, ini para tokoh-tokohnya. Ini untuk memperingati para pahlawan dan jasa-jasanya. Kemudian patung dapat dijadikan sebagai identitas daerah. Nah, kalian pasti tahu ini gambarnya. Ya, sudah bisa menebak ya. Untuk yang pertama ini ya dari Surabaya ini. Kemudian yang kedua ini ada apel. Ya, dari Malang ini ya. Identitas Kota Malang. Kemudian selanjutnya, nah ini kalau nggak bisa ini kebangetan, berarti bukan asli daerah sini ya. Ini adalah ya patung Ponorogo yang berada di setiap sudut kota. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah khas Bali, yaitu GWK, biasanya kita sebut GWK yang terkenal atau Garuda Wisnu Kencana. Baik, terima kasih. Demikian materinya. Jangan lupa subscribe Ruang Kelas. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.